selamat pagi para jemaat Anugerah Family. Dalam iman percaya, berkat dan penyertaan Tuhan akan senantiasa tercurah bagi kita semua, dimanapun kita berada. Walau sampai saat ini, ibadah tetap saja berlangsung secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mulaikan ibadah pada hari ini, namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Bapa dan berterima kasih atas anugerah-Mu dan atas kasih-Mu yang melimpah atas kami semua Tuhan. Mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua hanya karena kuasa-Mu yang hebat Tuhan. Bentar Tuhan, kami akan mulaikan ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan terutama Tuhan, berkati dan sertai Tuhan para pelayan mimbar Tuhan, kiranya supaya mereka bisa menampilkan dan melayani Engkau dengan baik Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulaikan ibadah pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau-lah Juru Selamat yang hidup Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan mau hadir dalam setiap rumah-rumah saudara. Silakan kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Terima kasih Tuhan. Amin.
kita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah kita senangkan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau senangkan hati Tuhan melalui penyembahan-penyembahan kita. Berikan hatimu, berikan jiwamu. Kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadir Tuhan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami mau berserah sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
rasa syukur kami. Haleluya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yesus haleluya. Ya Tuhan, Kau jamah Yesus. Yesus ya haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Semua untuk kebesaran Engkau Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Amin. Amin. Oh. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kebesaran-Mu dinyatakan. Amin. Dan segala kemuliaan, glory hanya buat Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus ada dalam setiap permasalahan saudara. Mungkin di tengah pandemi ini banyak sekali tekanan, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu menolong saudara. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Bahkan selai rambutmu jatuh, Tuhan Yesus tahu. Itu semua atas seizin daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau hadir Yesus. Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, dan ku yakin melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Yesus, Yesus. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan, haleluya, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada, kami diberikan kuat dan sehat oleh Tuhan, dan kami sudah menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tuhan sudah melawat setiap kami dimanapun kami berada hari ini. Dimanapun kami beribadah online, di rumah masing-masing, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kami. Dan sebentar kami ingin menikmati firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai terang bagi setiap langkah kami. Sehingga kami diterangi dengan firman Allah, supaya iman kami semakin kuat, semakin mantap di dalam Tuhan. Terima kasih, urapi kami hamba-Mu yang sangat terbatas, dan urapan yang sama juga mengurapi setiap kami yang menikmati dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun PPKM darurat diperpanjang sampai tanggal 11 Agustus, tapi biarlah kerajinan kita tidak pernah kendor, semangat kita tidak pernah luntur, untuk kita terus setia mengiring Tuhan, melayani Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini ialah kuat sampai akhir. Kuat sampai garis finish. Ini yang menjadi judul dan tema
khotbah pada pagi hari ini. Sebab saudara, di akhir zaman ini kita percaya kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara Roma. Ketika Paulus memberitakan firman Allah, taat, melayani dan mengiring Tuhan, maka dia mengalami pemenjaraan di Roma. Dan pada saat itulah Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang di Efesus. Dengan tujuan apa? Surat itu ditujukan kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan iman jemaat yang ada di sana, agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktek penyembahan berhala yang ada di kota Efesus. Saudara, di kota Efesus ada penyembahan berhala yang dianggap sebagai hal yang lazim, ya, yang disebut dengan dewa Yunani yang bernama Dewi Artemis. Jadi Dewi Artemis ini adalah dewa yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai dewa yang bisa memberikan kesuburan, kemakmuran, kelimpahan kepada orang-orang di Efesus. Saudara, itu sebabnya Paulus perlu mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang Efesus yang biasa menyembah kepada dewa, kepada berhala, kepada Dewi Artemis yang dianggap bisa memberikan kemakmuran dan kesuburan atas pertanian, atas ladang mereka. Saudara, itu sebabnya Paulus datang untuk menguatkan iman jemaat. Itu sebabnya ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di sini bukan karena kekuatan jasmani, bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kekuatan tubuh. Sebab di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia rohani kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Jadi kuat di sini bukan karena manusia jasmani, bukan karena fisik. Ingat kata Paulus, manusia jasmani kami, manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya kekuatan manusia, kekuatan fisik itu bisa merosot. Artinya merosot ialah berkurang, menurun, saudara, melemah. Baik daya pikir kita, fisik kita. Mungkin bagi kita yang mungkin saudara, organ-organ tubuh kita, mata saya ini harus nyambung pakai kacamata. Dulu enggak, waktu muda. Tapi sekarang harus pakai kacamata. Kenapa? Semakin melemah. Gigi kita juga semakin hari semakin lemah. Kadang gigi kita tanggal, ya copot. Kenapa? Semakin melemah pendengaran kita. Jadi semakin usia, manusia semakin lemah fisiknya. Itu sebabnya kekuatan di sini, kata kuat di sini bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kekuatan jasmani, tetapi karena kekuatan rohani, kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata akhirnya tadi dikatakan oleh Paulus, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kata akhirnya saudara itu sama dengan masuk di dalam babak final kalau di dalam pertandingan. Finally be strong. Finally be strong artinya kuat. Saudara, kuat sampai akhir, sampai garis finish. Saudara, hari-hari ini saya mengikuti olimpiade, baik atletik maupun lomba-lomba yang lain. Saya senang melihat olahraga, pertandingan-pertandingan. Saudara, ada kalanya nggak sampai babak final, mereka sudah gugur. Saudara, kita lihat bulu tangkis kita. Saudara, ada yang gugur di babak awal, ada yang gugur di babak semifinal, tetapi ada yang sampai menang dan juara. Saudara, ada saudara pebulu tangkis kita putri, double putri ya saudara, pasangan ganda putri yang mendapatkan medali emas di dalam olimpiade ini. Ya, Gracia Polii dan Ariani saudara mendapatkan medali emas. Karena dia bertanding sampai akhir dan mendapatkan penghargaan, medali yang tertinggi, penghargaan yang tertinggi di olimpiade ini. Saudara, demikian juga dengan
Saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya sampai garis akhir. Saudara, kita harus kuat. Kita tidak boleh gagal di pertengahan atau di awal. Saudara, karena kita harus memasuki garis finish, garis akhir. Saudara, di dalam surat 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 6, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Jadi saudara, kita harus memasuki garis akhir. Kita harus sampai pada garis finish, mengakhiri pertandingan yang baik. Seperti Yesus, dia berkata, sudah selesai. Dia berkata ketika disalib, dia mati, sudah selesai Bapa. Artinya dia mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sampai di garis akhir, sudah meninggalkan Tuhan, sudah meninggalkan iman Kristen. Saudara, biarlah kita menjadi jemaat yang kuat sampai akhir hidup kita. Kita mencapai garis finish dan kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, mahkota kehidupan. Barang siapa yang mengakhiri pertandingan yang baik, maka Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan menjadi milik kita yang mencapai garis akhir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang kuat sampai akhir. Sampai garis akhir kita menjadi jemaat yang kuat. Seperti jemaat di Efesus. Di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, menghadapi pengaruh budaya orang-orang Yunani yang menyembah kepada berhala, tetapi jemaat dinasihati oleh Paulus supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama ialah memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 6 dikatakan demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menjemaat yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Seperti pemazmur ini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Berbahagialah yang kekuatannya di dalam Tuhan, di dalam Engkau. Jadi kekuatan kita hari ini hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Apa yang kita andalkan hari-hari ini? Banyak orang mengalami sakit, banyak orang mengalami terpapar COVID, banyak orang mengalami kegagalan dalam usaha bisnis. Saudara, banyak orang putus asa menghadapi keadaan seperti ini. Tapi biarlah kita menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, yang kita andalkan hanya Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya di dalam Tuhan, maka ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat dan bukan makin lemah, tapi makin kuat. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, saudara, maka kita semakin kuat. Rohani kita semakin kuat, iman kita semakin kuat. Pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ketika kita menghadap Allah beribadah, saudara, ada kekuatan baru, semangat yang baru. Karena kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Hari ini pakai kekuatan kita di dalam Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mazmur 118 ayat 14 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara perhatikan, pemazmur berkata, Tuhan itu kekuatanku.
Saudara, hari ini, apapun yang Bapak Ibu alami, mungkin ada potensi untuk lemah, karena manusia nggak selamanya bisa kuat. Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Tapi hari ini, saudara pakai ayat ini, Tuhan itulah kekuatanku, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Seringkali kita bernyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, saudara, seringkali kita menyanyikan pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saudara, jadikan Tuhan sebagai kekuatan satu-satunya dalam hidup saudara, yang saudara andalkan hari ini. Bukan dunia, bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang menjadi yang kita andalkan dalam hidup kita. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, bagaimana supaya kita kuat sampai akhir, sampai garis akhir. Maka yang kedua ialah hidup dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi di sini yang kedua, saudara, kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Roh Kudus lah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, menghadapi setiap persoalan, bukan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, jasmani kita, fisik kita. Tetapi yang kedua, saudara, Tuhan mau supaya kita mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, kuat kuasa Allah. Saudara, di dalam 1 Samuel kita melihat ada peperangan antara Daud dengan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan Daud. Perbedaan Daud dengan Goliat di sini sudah jelas. Goliat berperang menghadapi Daud dengan senjata, dengan pedang, tombak, dan lembing. Artinya dia mengandalkan kekuatan dunia, saudara. Tetapi Daud berbeda, karena Daud seorang yang diurapi Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 16, saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 bagian B, sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel ke Rama. Daud berbeda dengan Goliat. Kalau Goliat mengandalkan kekuatan duniawi, tetapi Daud yang diurapi Tuhan saat itu, dia begitu mengandalkan Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud begitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Hari ini, saudara, kita sedang menghadapi musuh besar. Apa itu? Tantangan, persoalan, sakit penyakit, kebutuhan, ekonomi. Saudara, banyak hari-hari ini orang-orang mengalami jalan buntu, stres karena pandemi ini, karena PPKM darurat yang diperpanjang ini. Tetapi saudara, mari kita andalkan Tuhan. Hidup dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya percaya kita pasti menang, mengalahkan Goliat yang besar, yang tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Tapi dengan kuasa Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Zakaria dituliskan dalam kitab Zakaria bahwa bukan dengan keperkasaan, kata firman Allah, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Saudara, hadapi semua persoalan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Kudus, Roh Allah bersama-sama dengan kita, maka kita bisa melewati setiap persoalan. Tuhan menyertai kita sehingga kita alami kemenangan seperti Daud alami kemenangan, bisa mengalahkan Goliat karena kekuatan Roh Allah yang bekerja dalam hidupnya. Bukan
Bukan karena kepandaian Daud, bukan karena pengalamannya, bukan karena senjatanya, bukan. Dia hanya bersenjatakan ketapel, bandil. Saudara, dengan batu bisa mengalahkan Goliat. Saudara, secara manusia nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin bagi saudara. Ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, hidup dalam pengurapan Roh Kudus, maka kita akan alami kemenangan, alami kekuatan Allah, sehingga kita bisa kuat sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, hidup di dalam doa. Saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-8 ayat 18, Efesus pasal 6 ayat 18, maksud saya, dikatakan demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa di dalam Roh Kudus. Saudara, doa adalah nafas bagi orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa, artinya kita nggak bernafas, sesak nafas. Saudara, hari ini banyak orang sesak nafas. Maksud saya sesak nafas rohani karena tidak berdoa. Berbahaya sekali, saudara, kalau orang tidak berdoa. Karena itu, doa itu adalah nafas kehidupan bagi kita. Doa juga adalah kekuatan gereja dalam menghadapi, saudara, tipu muslihat iblis, menghadapi dosa, mengalahkan kuasa dan pengaruh dunia yang jahat ini. Saudara, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan doa. Jadi kuasa doa sungguh hebat dan luar biasa. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berdoa itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, ketika jemaat mula-mula itu berdoa, saudara, mereka sempat dilanda oleh ketakutan, kekhawatiran. Saudara, karena ancaman, karena aniaya, mereka dipenjara, mereka ditangkap. Tetapi ketika dia berdoa, bersama-sama berdoa, maka tempat itu, saudara, dipenuhi dengan kemuliaan. Goyanglah tempat itu. Artinya hadirat Tuhan turun, Roh Kudus turun, memenuhi mereka. Sehingga mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Haleluya. Sempat mereka mengalami ketakutan, tapi ketika mereka berdoa, mereka justru berani memberitakan firman Tuhan dengan tidak takut, tidak gentar dengan apapun yang mengancam mereka. Hari ini, ketika terjadi persoalan, saudara, mungkin Bapak Ibu sedang dilanda oleh kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, pekerjaan saudara, ekonomi saudara, keuangan kita mungkin. Saudara, tetapi berdoalah. Saya percaya Tuhan hadir tak kala kita berdoa. Tuhan hadir ketika kita menyembah Tuhan. Di sanalah kekuatan dari Roh Kudus akan kita alami. Karena kuasa doa membuat gereja Tuhan menjadi kuat. Hari ini saudara, berdoalah. Saya percaya kuasa doa akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa doa bisa mengubah apa yang mustahil bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoalah, saya percaya ada mujizat bagi kita. Ada penghiburan, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu sedang khawatir hari ini, berdoalah. Saudara, Bapak itu saya mengajak Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tetapi Tuhan yang mengerti apa yang saudara alami hari ini. Kalau kita ingin mencapai garis akhir dan kita terus kuat di dalam Tuhan, tidak lemah tetapi kuat di dalam Tuhan, walaupun banyak guncangan-guncangan yang terjadi saat ini dengan pandemi, dengan PPKM ini mengguncang semuanya, sektor ekonomi dan sebagainya. Saudara, milikilah yang pertama, kekuatan di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia satu-satunya yang kita andalkan. Milikilah Dia, jangan lepaskan. Pegang Dia, Yesus biar ada dalam hidup kita. Yang kedua, hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, diurapi Tuhan. Penuhi, saudara, hidup kita dengan Roh Kudus.
supaya hidup kita boleh senantiasa dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup di dalam kekuatan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah hidup di dalam doa. Doa adalah kehidupan. Kekuatan kita hanya di dalam doa. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apapun saudara yang kita alami hari ini, pasti kita akan kuat. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku kuat di dalam Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Katakan saudara kepada sebelah kanan kirimu, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Sebab kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya dalam Roh Kudus. Kekuatan kita hanya di dalam doa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Tenanglah, tenanglah jiwaku, kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan ku tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan sama-sama, mari kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku. Oh, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah, ku sembah Kau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami. Ku
ku sembah Kau, ku sembah Kau, Rama Shiki Ramayara, Ina Ramayara Shiki Ramayara, Ina Ramayara Mo. Haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, Ramaya Rama. Syarabarabata rabasaka rabataka rabataka rabatakan. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami di tengah badai yang menimpa kami. Engkaulah kekuatan bagi umat-Mu. Engkaulah kekuatan bagi gereja-Mu. Yesuslah satu-satunya kekuatan yang kami andalkan. Kuramaraba shikarabataka rabatakara. Hinarabataka yarama shikirabaya rabayara. Sikiramaya ramaya ramaya rama sikirarama. Oh ramaya rama so. Ya Rama, Roh Kudus beri kami kekuatan. Roh Kudus jamalah kami. Ya Ramaya Rama Sangkalama. Di dalam urapan kuasa Roh Kudus ada kekuatan yang baru. Urapatakaya raba-raba sikarapatakaya lama sangkarab. Inarabaya rama sangkaya lama-lama sangkaya lama. Urabaya rama sakarapatakaya rama so. Inarama-lama-lama takaya raba sakarabata. Urapatakaya raba sakarab. Di dalam kuasa doa, di dalam penyembahan, Tuhan hadir. Ada kekuatan di dalam doa, di dalam penyembahan-Mu. Tuhan hadir. Tuhan menjadi kekuatan kami. Kuraba sakarabatakaya raba sakarabatakara. Syarabarabatakaya raba sakarabatakaya raba sikarabatakara. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan lawat setiap kami, dimanapun kami ada, di rumah kami masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan lawat kami, yang lemah dikuatkan. Uramataka sakaramataka yaraba sangkarabataka rabatak. Urabataka yaraba sakarabataka yarabataka raba sikarabataka. Mari angkat kedua tangan saudara. Kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di saat kita lemah, maka kita menjadi kuat. Karena kuasa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Di dalam Yesus ada kekuatan baru. Kuasa doa membuat kita menjadi kuat. Angkat kedua tangan saudara. Saudara mulai sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat rohmu. Orapa sangkarabatakara. Hinarapa sangkarabaraba. Hari ini yang menghadapi persoalan, angkat tanganmu dan percaya di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan lawat setiap kami. Sehingga persoalan kami, Tuhan pasti tolong. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Jamah dan lawat setiap kami. Engkau tahu segala persoalan kami hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, angkat segala beban kami. Berkati umat-Mu di rumah masing-masing, di mana kami menikmati ibadah online hari ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kami semua. Turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkat dalam pekerjaan, di dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, kesehatan kami diberkati secara berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, kekuatan baru terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati semua apa yang kami mohonkan.
kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan pasti memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berikan kami imun yang baik, kesehatan yang baik, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa sehat di dalam Tuhan, baik sehat jasmani, terlebih sehat secara rohani. Mari angkat tangan kita. Berkatilah umat-Mu Tuhan saat hari ini. Berkatilah kami semua. Turunkan berkat Abraham, Ishak, Yakub. Turunkan berkat atas kami. Baik sandang, pangan, papan kami. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkat-Mu Tuhan tercurah atas keluarga kami masing-masing. Urapan baru juga mengurapi setiap kami. Persembahan-persembahan kami Tuhan juga memberkati. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dimanapun kami berada dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.